Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan yang menganggotakan nama Ahmad Farizal, Ananda Angelia, Erika Julia Evanda, Muhammad Erfan, Muhammad Ilham Ramadan, Tasabila Audianisa, Sunan Anggara. Dan yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Farizal, yaitu saya sendiri. Kita akan membahas tentang konsep Smart City di Indonesia dan pengembangannya. Bab 1, latar belakang. Konsep kota cerdas atau Smart City awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM. Sebelumnya, berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City atau kota cerdas. Intinya, kota cerdas atau Smart City ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita yang lebih efisien. Versi IBM, kota cerdas adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dengan fungsi cerdas. Kota cerdas adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun antisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Kota cerdas atau Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya, kota cerdas didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM sosial dan instruktur teknikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Konsep kota cerdas Smart City pada umumnya meliputi 1. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. 2. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. 3. Kota cerdas atau Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota. 4. Kota cerdas membuat kota lebih efisien dan layak huni. 5. Penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien. Kota cerdas mempunyai 6 dimensi, yaitu smart government, smart economy, smart life, smart living, smart people, dan smart mobility. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Ekonomi pintar atau inovasi dan persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Mobilitas pintar, transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Lingkungan pintar atau keberlanjutan dan sumber daya. Lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik. Lingkungan yang bersih tertata, RTH yang sambil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar. Masyarakat pintar atau kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi,
modal usaha, maupun modal sosial. Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima, serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme, seperti meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan. Cerdas hidup atau kualitas hidup dan kebudayaan. Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka, kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas. Pemerintahan yang cerdas atau pemberdayaan dan partisipasi, kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang Rumusan masalah. Bagaimana spesifikasi dan konsep wireless light traffic? Bagaimana cara kerja light traffic? Yaitu manfaatnya terdapat penggunaan light traffic. Bagaimana rancangan pada wireless light traffic? Tujuan rancangan yang terdapat pada perancangan ini adalah sebagai berikut. Memudahkan pergantian lamanya waktu nyala lampu lalu lintas yang dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan keadaan, memudahkan pengamatan keadaan lalu lintas. Manfaat: mempermudah petugas mengatur lalu lintas, mempermudah pengaturan lalu lintas, penghemat dalam menggunakan sumber daya kabel. Light traffic adalah lampu digunakan untuk mengendalikan arus lalu lintas sebuah persimpangan, seperti lampu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, dan lampu tersebut. Internet of Things, yang disingkat IoT, merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek dapat mengirim data melalui jaringan secara langsung, seperti mengirim data ke semua orang lewat internet. Wireless Sensor Network, singkatannya WSN, dan adalah jaringan nirkabel yang luas dengan jumlah node sensor yang banyak, di mana tiap node dilengkapi dengan sensor untuk melakukan deteksi, seperti deteksi cahaya, suhu, tekanan kelembapan, dan lain-lain. Next. Protokol MQTT, singkatan dari Messenger Queue Telemetry Transport, adalah suatu transmisi protokol yang berjalan di atas protokol TCP atau IP, dikembangi oleh IBM. MQTT seringkali dimanfaatkan untuk proyek Internet of Things karena pengguna daya yang dikit.
tidak mengkonsumsi banyak ISSN bandwidth, media penyimpanan minimum, dan MQTT juga didesain untuk melakukan publish atau subscribe transmisi pesan yang ringan. Virtual Private Server VPS adalah metode untuk membagi suatu sumber daya atau resource dari sebuah server fisik menjadi beberapa server virtual. Beberapa server virtual tersebut dapat berjalan dengan menggunakan sistem operasi sendiri layaknya sebuah server. Pengguna dapat mengkostum sendiri spesifikasi server virtual yang akan dipakai sesuai kebutuhan. Next. Sensor ultrasonic HCSR04 adalah sensor yang berbasis gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan adalah 40 kHz. Kilohertz. Sensor ini memiliki dua komponen utama, yaitu transmitter dan receiver. Fungsi transmitter adalah mengeluarkan atau memancarkan gelombang ultrasonik tersebut. Dan fungsi transmitter yang memantulkan karena terkena suatu objek. WEMOS adalah modul WiFi yang menghubungkan antar microcontroller Arduino dengan menggunakan wireless. Modul ini dapat difungsikan sebagai access point, stasiun, dan bisa difungsikan sebagai access point sekaligus stasiunnya. Dah, next. Dah. Yuk, berlanjut sama-sama. Next udah ya? Ya, singkat. Bab 2. Bab 3. Perancangan sistem. Sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis sensor network. Ini dirancang untuk melakukan pemantauan lalu lintas di sebuah ruas jalan dan mengirimkan informasi mengenai pemantauan tersebut ke server yang mengatur lampu lalu lintas di perempatan. Habis itu untuk diberikan lampu hijau terlebih dahulu, output dari sistem yang diharapkan tidak ada lagi antrian panjang yang ada di ruas jalan. Sistem yang akan dibuat adalah rancangan bangun sistem perangkat keras, yaitu modul sensor HCSR04 untuk membaca parameter fisik, yaitu keberadaan kendaraan. Modul wireless WEMOS yang tersambung dengan sensor HC-SR04 untuk mengirim hasil bacaan data, dan modul node MCU yang berfungsi untuk menerima data menghasilkan dari sensor, berperan sebagai pengatur lampu lalu lintas. Pada perancangan sistem lampu lalu lintas cerdas berbasis WSN itu terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian sensor, bagian server, dan bagian pengaturan lampu lalu lintas. Next. Perangkat yang digunakan pada sistem Smart Traffic Light. Pada bagian ini akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini.
Pembahasannya meliputi penggunaan node MCU, WMOS dan perancangan sistem dari sensor. Secara keseluruhan, prinsip kerja dari sistem Smart Travis Light ini merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai pengatur lampu lalu lintas otomatis. Berikut adalah komponen yang digunakan pada sistem. Di sini ada nama komponen, ada jumlah, proses Bacanya, adalah kamu bacanya. Berikut ini adalah komponen yang digunakan. Kita bisa lihat sendiri pada slide-nya. Terus udah langsung kamu next aja. Berikut ini adalah komponen yang digunakan pada sistem. Di bawah ini ada slide-nya, ada nama komponen dan jumlah. Kita bisa Dan lihat sendiri. kita bisa lihat di sini gambarnya gitu kan. Terus next aja. Next. Di sini ada gambarnya. Ada flowchart gitu ya. Ada flowchart pengujian. Kita bisa lihat sendiri alurnya. Di sini ada slide tentang flowchart pengujian. Kita bisa lihat di sini slide-nya menjelaskan tentang flowchart pengujian. Next. Aku lagi kan? Di sini ada bab 6. Pengujian jarak maksimal. Bab 4 sayang. Oh, bab 4 ini ya. Sabar. Di sini ada bab 4, pengujian jarak maksimal dan akurasi. Sensor pengujian ini bertujuan untuk menguji keakuratan dan sensor ultrasonik dan jarak maksimal yang dapat dibaca oleh sensor dan perbandingan antara jarak yang dibaca oleh sensor dengan jarak sebenarnya. Pengujian dilakukan sebanyak 30 kali dengan kecepatan jarak 20 meter dan didapatkan hasil maksimal yaitu 635 cm. Di sini ada contoh, ada gambar. Ada tabel yang menjelaskan. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang pengujian jarak maksimal dan akurasi. Next. Dilanjutkan oleh Sunan Anggara. Paket loss. Pengujian paket loss ini dilakukan dengan menghitung selisih di antara paket yang diterima dengan paket yang telah dikirim melalui MQTT broker. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali, dimulai dari hanya 1 node yang aktif hingga 8 node aktif. Bisa lihat di bawah ya. Next. Ditunjukkan bahwa resolusi citra host yang paling baik. Lanjut aja, nggak apa-apa, Nan. Ya udah, oke. Cepet, lanjut. Next. Nah. Paket loss. Pengujian paket loss ini dilakukan dengan menghitung selisih paket yang diterima dengan paket yang telah dikirim melalui MQTT broker. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali, dimulai dari hanya 1 node aktif hingga 8 node aktif. Kita lihat di gambarnya ya, ditunjukkan bahwa resolusi citra host yang paling baik adalah resolusi 1024 kali 1024 karena memiliki nilai PSNR yang paling tinggi dan citra watermark kotak resolusi 128 kali 128 karena memiliki ber yang paling rendah. Next. 2 slide terakhir dibaca sama Erika, nanti aku yang nyimpulin semua slide-nya ya. Delay adalah waktu tunda yang terjadi dalam proses pengiriman mulai dari titik awal pengiriman sampai ke titik tujuan. Erika. Udah biar aja, lanjut aja. Udah tanggung. Sorry. Oke. Delay yang diamati dalam pengujian ini adalah delay proses antara WMOS dengan MQTT broker dan delay antara MQTT
MQTT broker dengan Node MCU. Pengujian delay diamati menggunakan software Wireshark yang telah terinstall pada server, sehingga setiap paket yang melalui server akan dapat diamati langsung. Pengujian dilakukan sebanyak 8 kali, dimulai dari hanya satu node yang aktif hingga 8 node aktif. Foto gambar di bawah ya. Adalah grafik dari rata-rata nilai delay pada setiap proses pengiriman dari node ke MQTT broker, dari MQTT broker ke node MCU. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa proses publik data dari node ke MQTT broker terlihat stabil. Tidak ada kenaikan atau penurunan delay yang signifikan. Oke. Yuk, kita baca. Reliability dan reliability. Pengujian dilakukan dengan mengamati data yang masuk ke dalam MQTT broker. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai availability dan reliability dari sistem Smart Traffic Light. Nilai availability 00, 5, 11, 52, 251, not aktif, 2 not aktif, 3 not aktif, 4 not aktif, 5 not aktif, 6 not aktif, 7 not aktif, 8 not aktif. Delay total pada setiap proses node ke MQTT broker ke node MCU ISNN 2355 9365 e-proceeding on engineering vol 6 nomor 1 April 2019 spek 1015 dan reliability dipengaruhi oleh jumlah paket yang gagal dikirim oleh broker. Jumlah paket yang gagal dapat diketahui dengan menghitung selisih antara jumlah paket yang masuk ke MQTT broker dengan jumlah paket yang dikirim dari MQTT broker. Hasil perhitungan availability dan reliability tunjukkan pada tabel 417. Udah ya? Saya akan menyimpulkan seluruh hasil presentasi yang telah kami presentasikan pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Yang pertama, prototipe Smart System Traffic Light telah dirancang dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memonitor dan mengontrol traffic light. Yang kedua, sensor ultrasonik yang digunakan untuk sistem ini layak digunakan karena memiliki keakuratan 99,18%. Yang ketiga, pada pengujian jarak jauh dan jarak jangkau maksimal dari node MCU dengan menghubungkan node MCU ke modern Wi-Fi saat kondisi LOS dan NLOS, didapatkan jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh node MCU pada kondisi loss adalah 140 meter dan pada kondisi NLOS adalah 40 meter. 4. Pada pengujian jarak jangkau maksimum dari WMOS dengan menghubungkan WMOS ke modem Wi-Fi saat kondisi loss dan NLOS, didapatkan jarak maksimum yang dijangkau oleh WMOS pada kondisi loss adalah 140 meter dan pada kondisi NLOS adalah 40 meter. Yang kelima, pada pengujian delay antara node menuju MQTT broker dan MQTT broker menuju ke node MCU, didapat bahwa rata-rata nilai delay proses pengiriman atau publish data dari node MCU menuju MQTT broker adalah stabil dan berada di bawah rata-rata nilai 0,125 milisekund meskipun node yang terhubung ke MQTT broker bertambah. Yang keenam, pada pengujian delay antara node MCU ke MQTT broker dan MQTT broker menuju ke node MCU, didapat bahwa rata-rata nilai delay proses subscribe dari data MQTT broker menuju ke node MCU meningkat seiring dengan bertambahnya node yang berhubung ke broker dan nilai-nilai terbesar yang didapatkan adalah 2002 milisekund. Dan kesimpulan yang terakhir adalah pengujian availability dan reliability pada sistem yang telah dibuat didapatkan nilai rata-rata sebesar 99,907%. Presentasi ini dan jurnal yang kami telah teliti adalah jurnal dari Ardi Anzala Ahmad, Dr. Insinyur Randy Munadi MP, Ratna Mayalsari STMT pada tahun 2019 di bulan April dengan judul Perancangan lampu lalu lintas pintar untuk Smart City menggunakan Wireless Sensor Network.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.